Gubernur Kalimantan Barat tiba di tempat acara. Pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kamis 10 September 2020 dimulai. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan surat keputusan. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 821-22-53-BKD-BKD tahun 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Gubernur Kalimantan Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 6 daftar lampiran keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tersebut pada lajur 7 daftar lampiran keputusan ini. Ketiga, kepada pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud diktum kedua selama memangku jabatannya diberikan tunjangan jabatan struktural sebagaimana tersebut pada lajur 10 daftar lampiran keputusan ini. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan ditetapkan di Pontianak pada tanggal 25 Agustus 2020. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji ditandatangani. Daftar lampiran keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 821-22-53-BKD-BKD tahun 2020 tanggal 25 Agustus 2020. 1. Yulina Marhaini Esos MSI, jabatan baru Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat. 2. Hendra Bahtiar STMT,
Jabatan baru Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji ditandatangani. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 821.22/54 BKD B tahun 2020 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tersebut pada lajur 7 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, kepada pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud diktum ke-1 selama memangku jabatannya diberikan tunjangan jabatan struktural sebagaimana tersebut pada lajur 10 daftar lampiran keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan ditetapkan di Pontianak pada tanggal 25 Agustus 2020. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji ditandatangani. Daftar lampiran keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 821.22/54/BKD tahun 2020 tanggal 25 Agustus 2020. Nama Dr. Andes Ahmad Priyono MM, jabatan baru Wakil Direktur 2 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso, Provinsi Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji ditandatangani. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 821/53/57/BKD tahun 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan administrator di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Gubernur Kalimantan Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 6 daftar lampiran keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatan administrator di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tersebut pada lajur 7 daftar lampiran keputusan ini. Ketiga, kepada pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud diktum kedua selama memangku jabatannya diberikan tunjangan jabatan administrator sebagaimana tersebut pada lajur 10 daftar lampiran keputusan ini. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan ditetapkan di Pontianak pada tanggal 9 September 2020. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji ditandatangani. Daftar lampiran keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 821/57/BKD tahun 2020 tanggal 9 September 2020. 1. Dr. Andes Alfian MSI, jabatan baru Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 2. Romulus SHMH, jabatan baru Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat. 3. Mizan STMT, jabatan baru
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat. 4. Kamisah STMT, Jabatan Baru, Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana, dan Sumber Daya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 5. Ridwan STMM, Jabatan Baru, Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat. 6. Hardian STMT, Jabatan Baru, Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat. 7. Dr. Anda Crescensiana Kusnawati ME, Jabatan Baru, Kepala Bidang Penanganan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya, Beracun dan Pengendalian Pencemaran, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. 8. Yosafat Riyadi Anjo STMMMT, Jabatan Baru, Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat. 9. Paskarya Ema SP, Jabatan Baru, Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat. 10. Dr. Andes Ruslizan Arif, Jabatan Baru, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, Sarana dan Prasarana, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat. 11. Henry Haddad SKM Mkes, Jabatan Baru, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. 12. Luh Gede Suparyani SSTP MAP, Jabatan Baru, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat. 13. Eko Ari Borniawan SSTP MSI, Jabatan Baru, Kepala Bidang Anggaran, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 14. Dr. Andes Marwan Siregar MSI, Jabatan Baru, Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat. 15. Dr. Andes Sukaryadi MSI, Jabatan Baru, Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji ditandatangani. Rohaniwan disilakan mengambil tempat. Pengambilan sumpah janji jabatan oleh Gubernur Kalimantan Barat. Sebelum saudara mulai mengucapkan sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah atau janji? Bersedia. Mengucapkan sumpah atau janji dengan cara agama apa? Kristen. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Allah SWT karena Allah itu maha mengetahui. Manusia memang hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Allah mengetahui apa yang tampak dan yang tersembunyi dalam diri saudara. Allah mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Allah itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Untuk selanjutnya, saya persilakan saudara mengucapkan sumpah atau janji jabatan dengan hikmat dan cermat.
Pengucapan sumpah janji jabatan oleh pejabat yang diambil sumpah janji. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan yang tercela. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Penanda tanganan naskah berita acara fakta integritas pengambilan sumpah janji jabatan oleh pejabat yang diambil sumpah janji. Kepada pejabat yang diambil sumpah janji disilakan mengambil tempat yang telah ditentukan. Saksi tetap di tempat. Gubernur Kalimantan Barat disilakan mengambil tempat. Pejabat yang diambil sumpah janji disilakan kembali ke tempat semula. Penanda tanganan surat pernyataan pengambilan sumpah janji. Yulina Marhaini Esos, MSI. Hendra Bahtiar, STMT. Dr. Andes Ahmad Priyono, MM. Pelantikan oleh Gubernur Kalimantan Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Kamis tanggal 10 bulan September tahun 2020, saya Gubernur Provinsi Kalimantan Barat dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa bersama kita. Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmiji. Sambutan Gubernur Kalimantan Barat. Istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, para rohaniawan,
Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Hari ini kita bisa kembali melaksanakan penempatan ASN provinsi pada jabatan-jabatan yang harus segera diisi. Masih banyak lagi karena kondisi COVID, jadi pelantikan akan bertahap, ya. Dan saya berharap yang sudah dilantik betul-betul menjalankan tugas dengan baik. Saya ingatkan saudara Hendra, ya, saya nggak segan-segan copot saudara, ya, dan kabit-kabit saudara karena penyerapan anggaran jelek. Kalau tak mampu kerja, saya ini hanya menghormati hasil kerja pansel. Kalau enggak, saya nggak mau lantik saudara, karena kinerja penyerapan anggaran paling jelek. Bapak ada ya. Saya minta anggarannya jangan lebih tinggi dibandingkan tahun kemarin. Karena untuk apa dia dikasih tinggi-tinggi kalau nggak becus anggaran. Kalau kau takut, kau mundur, minta itu gitu. Jadi kita nggak terganggu, ya. Nah kalau takut mengeksekusi udah mundur, sama juga nanti timbul masalah, ya. Konsultan itu jangan asal aja, ya. Kami contoh misalnya, satu bangunan tendernya harga satuan menggunakan SK gubernur, peraturan gubernur. Satu lagi menggunakan terserah konsultan, maunya berapa. Ini kan nanti jadi temuan. Bodoh dari mana lah diangkut yang kayak gitu tuh. Ya. Coba aja lihat, satu misalnya beton 1 meter kubik 1,8 sesuai dengan Pergub. Yang satunya 1,3. Apa dasarnya? Ya, begitu ajukan ke ini, ke apa? LPS misalnya, LPSC ya. Itu lamban lagi eksekusinya. Nah, sudah ditetapkan ke pemenang, buat kontraknya lagi lama. Mau apa sih kerja yang kayak gitu tuh? Saya minta ya, Kabit Cipta Karya ya, kau harus kerja betul. Saya nggak mau kerja, kau jangan punya kepentingan di situ. Siapapun punya kepentingan di situ dan main-main, saya copot. Karena saya udah masuk tahun ketiga nih. Ya, saya lihat perkembangan masih sesuai dengan perencanaan, tapi lamban. Sama dengan dinas perhubungan, kayak nggak punya aja kita dinas perhubungan. Mana dinas perhubungan? Kau kan tahu ada pekerjaan di depan. Lalu perhubungan itu di mana? Harusnya kan kita punya akal, hubungi mereka. Keselamatan orang jalan raya tadi itu meninggal kalau kita tabrakan di situ. Kemana kita? Ini kadang di jalan bukan ini, tidak ada wibawanya, kemana lihat? Masa jalan ngepong gini? Mana ada aturan lalu lintas ngepong, lalu orang jalan pakai gini? Ini kau mau main galak ngepong? Nah, kau kan dari itu sebagai ini ya, lulusan IPDN yang diberikan latihan kesemaptaan, harusnya itu buat itu gimana berwibawa. Saya bisa buat Satpol PP berwibawa, saya bisa buat perhubungan berwibawa. Tanya aja tuh di kota. Saya bukan pendidikan yang dibekali kesemaptaan itu, tapi saya peduli gitu. Oh bilang, kenapa tuh perhubungan tidak ada kendaraan? Kenapa tak beli? Kan itu. Kenapa perhubungan kita tidak ada di lapangan? Ada kendaraan, Pak. Malu ya, kalah lah kota tuh. Kota lihat. Ya. Coba lihat. Mereka berdiri di prinsip payap, lalu lintas, yang bukan kendaraan, segan sama dia. Ini, suruh jaga simpang situ, ada perlu jalan ya. Apa kayak gini nih? Ada aturan lalu lintas gini-gini? Hah? Ada nggak?
Pak, mana perhubungan dari kan? Ada nggak gini-gini nih? Lalu lintas, itu polisi India. Ini saya lihat, saya kadang senyum-senyum aja lihat dari mobil, begini. Apa masih gak orang lewat? Iya, yang itu tuh harusnya inovatif. Ya, juga nih, ya, wakil direktur rumah sakit, saya nggak mau ada masalah keuangan, masalah apa, ya kan? Bukan ngurus orang sakit, ngurus masalah manajemen keuangannya ya. Saya paham betul Priyono memang lama di PKPD ya, di kota. Ya. Nah itu kau tuh Mijan, jangan kau terlalu gemuk, nanti baru kau alasan tak bisa lanjengap lah di lantai 2. Ngelain kali nggak ada lagi yang gitu-gitu. Terserah mau Indra kasih kau lantai 4 jalan naik pakai tangga, terserah. Oh saya tak bisa naik lantai 2, ngap. Ke badan kecil kan, badan makin gemuk itu. Bu Yulin juga pakai akal, masa ibu positif pergi keramas, memang tidak bisa ke keramas di rumah. Udah tahu positif ini, pergi keramas di salon, siapa yang mau melihat? Saya manas saja tuh, kita ini sedang berhadapan dengan kondisi yang tidak normal, ditambah lagi kayak gitu. Ibu mau keramas dimanapun orang pasti lapor saya. Saya nggak lihat ibu keramas, tapi kan membahayakan orang yang keramas rambut ibu, membahayakan barang yang ibu pegang. Tugas kita juga sama dengan Hendra. Kau percaya dengan berita, ya? Ditunjukkan berita itu ya, pendapat pakar itu banyak. Jangan kau ambil yang untungan kau. Belum disuap untuk menentukan positif tak positif berikutnya, kau sudah berjalan kemana-mana, mana boleh begitu. Nah kalau kita yang nggak tertib, gimana nyuruh masyarakat tertib? Ya. Ke depan saya berharap ya sakit semuanya minimal B, harusnya BB, ya, dan itu jadi penilaian DP3 masih ada ya? Jadikan penilaian Mbak, ya, sakitnya tidak BB, nggak usah kasih nilai yang bisa naik pangkat, apa-apa biar aja. Kalau nggak gitu orang nggak kerja serius gitu, ya. Saya nggak terapkan tunjangan kinerja kalau nggak serius, belum serius ya biar aja. Ya. Apa sih susah? Kalau mau nyusun anggaran semua mau minta besar-besar, eksekusinya lamban. Cerita takutnya kalau kau nggak milep, kau nggak ngapa-ngapa takut. Dan ini kita kerja di ya apa adanya jor tuh, ya ada deh. Apa yang ditakutkan? Memang polisi, jaksa dan sebagainya langsung mencopot ya, kan enggak? Karena kita ada salah, karena ada bukti awal. Tanpa bukti awal apa ya? Kan? Ini udah tahu kontraktor tuh calok proyek, masih dikasih menang. Apa nawar paling rendah? Kalau nawar paling rendah bisa menang semua calok proyek kayak gitu. Tapi kan hancur urusan kita. Konsultan, jangan yang itu-itu aja. Konsultan ini coba aja kalau tapi sekali-sekali saya suruh coba inspektorat mana? Ibu lihat tuh siapa yang pemenang tuh terus. Masa ada orang misal menang sampai 80, 50? Apa itu? Apa yang dibuat dia? Ada nggak ya dari konsultan menang 50 itu? Pak Indra, ada enggak? Yang 50 kerjaan? Enggak ada. Kalau ada, saya berhentikan mau. Mana Raminuddin mana? Hah?
Ibu cek. Kalau ada ya, yang 50 ya berarti kau tak becus gitu ngurus itu. Itu di data analitik room ada yang sampai 56. Gimana tuh? Artinya apa? Kau tuh percaya aja sama itu. Sebagai pimpinan kan kau. Kenapa seorang pejabat bisa sampai level eselon 2? Artinya kan dia sudah melalui tahap-tahap itu. Nah, kesalahan dari ASN ini ketika ingin mendapatkan mencapai karir puncak, apapun dilakukan. Tapi begitu sampai, udah drop lagi, kayak tak pernah ada jabatan. Kan itu pola kita. Harusnya begitu kita puncaknya, ya, kita bisa melakukan yang terbaik untuk semuanya. Sehingga di bawah kita ini begitu atas, udah cuek-cuek aja, terserah aja. Nah, sistem sekarang nggak seperti itu, ya. Nggak ada tuh cerita, itu 4A, itu 4C, stafnya nggak apa-apa. Dulu mana ada? Nah, pola pikir lama itu tinggalkan. Pak Ani juga, jangan masih berpikir itu. Kalau Bapak masih berpikir pola kayak gitu, Pak ini 4A, Pak ini 4, saya nggak mau lihat tuh. Mau 4, mau 3D pun kalau dia memenuhi syarat gimana? Syarat. Nah, lalu 4C harus diprioritaskan. Kalau tak bisa kerja, ayo. Jadi Bapak sudah harus mereformasi itu BKD. Jangan cerita, ini 4D, ini 4C, ini 4B, ini pimpin 4A. Lalu kan dia 4A kan memenuhi syarat. Kalau tak memenuhi syarat kan nggak bisa dilantik. Kan? Nah, masalah kabitnya itu 4B di nggak ada tuh. Ada yang mengatakan bahwa itu akan menjadi tak sah pelantikannya. Nah, ada kan? Nah, kenapa kita ributkan? Jadi semua ASN itu berpikir sesuai dengan ketentuan. Ini Pak, ini tak enak, ini 4A. Nah, ini kabitnya 4B. Salah sendiri, kenapa tidak ikut open bidding? Saya maunya seperti itulah. Jadi kerja itu betul-betul ini ya. Kadang apa ya? Ibu crash mana ibu crashan? Nah, ibu tuh jangan tiap kali mutar-mutar aja kemana-mana gitu. Kenapa? Evaluasinya tak jelas. Jadi ibu harus evaluasi. Kenapa sih saya hari ini pindah sini, 3 bulan lagi pindah sana, bulan pindah sini. Saya tak mungkin pindahkan orang kalau kinerjanya bagus. Dia melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak cuek, peduli gitu. Gak bakalan saudara. Mungkin bisa 3-4 tahun di situ. Atau mungkin akan dinaikkan tempat lain. Dan itu. Ini giliran ada pelantikan, ikut pelantikan kan. Dilantik juga nih. Ada lagi nih, ikut lagi. Nah, pikirkan mutar-mutar itu aja. Bapak Ibu kira saya senang mutar-mutar? Enggak lah. Cuma keluhan atasan, nah saya tak mau dengar atasan ngeluh ya. Ngeluh atasan, Pak ini nggak bisa. Berarti atasannya nggak bisa kerja. Ada satu OPD, nah sebulan ini dia ngeluhkan si A nih kabitnya. Bulan depan si B, bulan berikutnya si C. Bagus dianya yang sepindah. Kan gitu aja, susah-susah. Kalau udah semuanya salah, ini salah, nanti 3 bulan lagi ada ini lagi ganti, nah ini lagi ganti, daripada ini ganti terus, bagus dia diganti. Nah itu aja, susah-susah. Saya minta itulah ya, kerja betul. Saya makin ini nih, makin ngegas loh sampai ini tahun ketiga.
ya, terutama di PU ya, itu jalan itu, saya minta ya, jalan itu kualitasnya harus diperhatikan, jangan asal buat jalan aja. Kalau perlu itu betonnya K500. Kita udah tahu, ada investor ya, dia siapkan kendaraan untuk masuk di mana, di gang pun bisa. Dan dia bisa buat dengan komputerisasi, itu truk ininya buatan Itali dengan komputerisasi bisa sampai K550. Begitu orang teknik saya kasih tahu, mana ada Pak? Nah, karena kurang baca. Ya, kurang baca. Mana ada Pak itu? Mana ada, tahu dia 125 aja. Sepok masih. Gimana jalan sawit lewat 15 ton? Betonnya K25. Itu pickup bawa pasir aja lewat pecah. Saya nggak tahu nih, teknik sipil itu ada bangunan, jalan, ya. Pak Ari bidang apa ya artinya ya? Salah lah arsitek ngurus PU. Arsitek itu harus ngurus yang Perkim. Tapi kalau bidang-bidang Bapak itu berfungsi dengan baik, ya kan baik. Ini bidang SDA ya, yang apa tuh? Yang sungai dan sebagainya. Itu yang dibuat tak ada kejalan, tebing sungai, tebing parit, tebing sungai, tebing parit. Itu yang ngabiskan duit, tak ada kejalan, tak ada hasilnya. Nanti banjir hilang dah tebingnya. Apa pakai tebing sungai, tebing parit, tebing sungai, tebing parit, apa macam itu? Itu budak kecil pun bisa kerja kayak gitu. Yang betul tuh Rap. Dia tuh. Kenapa Singkawang tuh banjir terus kalau udah hujan sebentar? Harus ada tuh master plan tentang drainase. Nah, katanya udah ada. Kalau udah ada kenapa seperti itu? Lihat. Tapi anggaran besar-besar pun dikasih tak bisa merealisasi itu apa? Saya minta ya. Pokoknya siapapun yang tidak bisa merealisasikan anggaran, udah minggir aja, minggir. Saya siap untuk ditunkan, tak apa. Minggir. Masih banyak yang lain yang bisa. Ya. Pak Hendra ya, Yulin ya, yang Eselon 2 yang lain lah. Biarkan yang mau ajak yang itu. Mungkin saya ingatkan ini pilkada jangan ada yang berpolitik. Ada saya ganti karena udah mulai berpolitik. Terus terang aja saya bilang hari ini harus dilantik. Dan saya aja orang politik nggak mau campur yang gitu-gitu. Saudara, emang apa dijanjikan? Maka kalau saya lihat aja sedikit, ya ada bermain. Dah, istirahat loh. Istirahat, nggak usah pegang jabatan itu supaya tidak bisa membuat kebijakan yang mengarah pada salah satu calon. Dan ketika saudara memberikan pelayanan pada kalau orang udah calon itu ya udah, jangan ada. Saya ini banyak yang mau ketemu, saya bilang enggak. Ente calon bupati. Jadi jangan ketemu saya dulu. Nanti ketemu saya dia foto, dia upload dia itu, nah repot. Itu pikirkan. Tapi semua mau ketemu. Dia bilang enggak. Kecuali memang acara itu resmi. Silakan. Tapi tidak boleh cuma saya berdua, dia aja.
Saya nggak mau, saya maunya pilkada itu berjalan sebagaimana mestinya ya Pak Hermanus ya. Lihat gitu, yang kira-kira dinas yang sudah mulai-mulai ini, Bapak pastikan ke saya pastikan di istirahat. Ya, saya minta itu, jangan ada ya saudara PNS, ya udahlah laksanakanlah tugas baik PNS. Siapapun yang jadi bupati, siapapun jadi wali kota, siapapun ini, pokoknya ya profesional aja jalan. Ya, tak ada cerita. Nah, perencanaan pembangunan juga tak ada cerita. Oh, gubernur tuh dulu kalah sini, kalah. Enggak ada, saya enggak ada. Saya berani sumpah, saya tak pernah ngarahkan seperti itu. Saya maunya ada pemerataan yang dibutuhkan satu tempat bangun. Udah tak ada cerita kalah menang lagi dah. Itu kerdil betul kalau kita berpikir, wah dulu kita menang di sini nih, dulu kita kalah di sini nih. Ya. Tapi kalau janji politik itu biasa, ya. Tapi juga berkeadilan. Saudara sebagai pimpinan harus lebih banyak tahu. Kendala apa? Ini koordinasi aja tak bisa. Ya. Untung itu Sakib kau udah bukan dia lagi. Kalau masih dia tak saya lantik. Biar aja. Dan saya minta ya, Bu, harus BB semua. Terserah, kalau kita anggap kita mampu, itu kan barang normatif semua. Kecuali saudara suruh ngarang, kan enggak? Suruh ngarang enggak tuh? Pak, suruh ngarang enggak, Bu? Enggak kan? Nah, ini normatif kan? Udah itu dah. Apalagi susah. Bu Yulin jangan sampai itu ya. Itu apa perpustakaan apa Bu? Nah, Ibu pakai maskernya? Hah? Apa? Apa nilainya tuh? Apa? Itu pun tak hafal. Hah? Enggak, saya nanya pokok nilai yang udah ada apa? Perpustakaan dan apa nilai? Memang belum dia sih. B. Nah, Ibu buat bagaimana bisa BB kalau perlu A? Nah, ini jangan mula sambut terus. Supaya Ibu tak ini ya, supaya tak pergi ke salon, tidur tuh Ibu ikat, putar-putar, ikat pakai getah. Besok dia pasti spiralnya dia. Itu teori saya lah ngasih tahu Ibu. Jadi Ibu nggak pergi lagi ke salon, kan hemat. Mulai keramas ya di salon, apa hal. 1 minggu berapa kali Ibu? Hah? 1 kali sehari? Oh, sekali-sekali ya. Mungkin pusing pala lah kali ya. Paham saya waktu itu Ibu sedang positif, jadi ya mungkin menghilangkan ini orang itu ya. Pasti pengaruh psikologis ya, paham saya. Tapi kan bahayakan orang, Bu. Ya, di rumah aja ya, itu. Kalau sampo-nya tak ada, suruh anak kita beli sampo-nya kan itu. Yang dari belakang sekali itu siapa ya? Bu, Ibu. Ibu siapa ya? Hah? Siapa? Oh, saya banyak belum kenal. Yang di Selon 2, di sekretaris saya sudah kenal. Ibu tugas di mana ya? Pariwisata, Bu. Nah, betulan pariwisata. Pariwisata itu ingatkan kepala dinas, yang perlu itu bagaimana membuat satu perencanaan ya, master plan ya, pengembangan pariwisata di Kalimantan Barat.
kita punya pantai yang sangat panjang, bersih, dan luas. Di Palo sampai ke Temajo. Kita punya terumbu karang yang masih asli, baik di Temajo dan Temajo, depan pelabuhan itu, ya itu bagus memang, itu luar biasa. Kalau dikembangkan Bali bisa tersaingi. Kalau boleh kita bilang kita bisa kalahkan. Tapi tak ada perencanaan sama sekali. Master plan-nya tak jelas. Harusnya bidang apa Ibu itu? Sekretaris, ya. Harusnya bagaimana kita buat, ya, ada anak-anak muda, wirausaha muda, ya. Pelatihannya itu diarahkan bagaimana dia bisa menjadi guide-nya, kemudian dia ada usaha travel wisata, ya, paket wisatanya misalnya Pasir Panjang, Singkawang, Keraton Sambas, Temajo, udah balik 4 hari berapa gitu ya. Saya rasa itu bisa lah. Dan itu belum ini kita. Dan mudah-mudahan bisa ya. Ini kan banyak sekretaris nih, udah dilantik sekretaris, harus bagaimana bisa membackup itu. Ya, sekretaris kerjanya tiap hari yang mana proyek mana nih, intip nih, ini kepala dinasnya mengerjakan apa nih, ini apa nih gitu. Itu aja kerja. Ya, jangan sampai itu ya. Jangan kau pikir kau cuma kerja sebagai sekretaris tuh hitung, oh ini banyak nih paket ini nih, gimana nih. Jangan. Kau kerja sebagai sekretaris untuk dia, ya. Saya rasa itu nanti ada pingsan pula. Ya. Saya rasa itu. Makasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tak berkenan dari saya, tapi semuanya, Pak Hendra ya, mohon maaf ya. Yang lain juga. Semuanya tujuan kita adalah bagaimana ada kebanggaan kita membangun Kalimantan Barat ini. Ya. Ya, saudara duduk dimanapun, saya ikuti karir. Ya. Jangan sampai merasa, oh ditempatkan di satu dinas itu uangan, belum tentu. Bisa aja saudara diuji di situ. Ya. Bisa diuji di situ. Ya kalau lolos ujiannya nggak lama, tapi kalau nganggap itu ya tempat untuk suruh betapa, ya betapa benaran. Coba buat inovasi satu dinas. Kalau dinas itu tak menarik bagi orang lain. Tapi bagaimana ketika saudara jadi kepala dinas itu, orang lalu berpikir, ya inovasinya bagus di situ, perkembangan bagus, semua akhirnya pengen duduk di situ. Ya. Bapeda tuh evaluasi. Saya maunya semua sudah sistem perencanaan pembangunan udah jalan, baru kita paparan. Ya. Minggu ini harus selesai. Minggu ini semuanya harus selesai. RKA dengan uraiannya dan semua sudah selesai dan sudah di sistem. Ya, saya nggak mau tahu lagi debat apapun, tak ada lagi. Itu kerjakan cepat, selesaikan, udah. Selesai APBD disahkan oleh Dewan, mulai tender. Saya nggak mau terulang seperti sekarang ini. Nggak mampu melaksanakan tender itu, ya udah, ambil alih. Siap-siap aja. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara dan salam bahagia untuk kita semua. Mulai kita berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa untuk Islam yang kami memimpin doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kami persembahkan puji syukur kepadamu. Alhamdulillah pada hari ini pelaksana pelantikan dan kami sumpah janji jabatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama dan pejabat administrator di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ridhailah dan berkailah acara ini. Ya Allah, ya Malikal Mulki, Zat yang memiliki kuasaan alam semesta, kami sadari ya Allah bahwa jabatan ini adalah amanah dan titipanmu yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu nanti ya Allah. Oleh karenanya kami berharap, jadikanlah pelantikan ini sebagai momentum bagi kami untuk menyadari bahwa jabatan yang diberikan bukan hanya sekedar sebuah kepercayaan, tetapi harus dimaknai sebagai sebuah tanggung jawab dan amanah yang harus dikerjakan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya buat Provinsi Kalimantan Barat ini. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, limpahkanlah kemampuan, kesehatan jasmani dan rohani, semangat pengabdian dan rasa tanggung jawab kepada para pejabat yang baru saja dilantik, dan berikanlah mereka petunjuk-Mu untuk dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kuatkanlah komitmen mereka ya Allah untuk menciptakan birokrasi yang baik sesuai dengan mengedepankan kepentingan orang banyak, berusaha menegakkan keadilan dan kebenaran-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Hadi, Tuhan yang memberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan dan berilah kami kemampuan untuk menjauhi dan menghindarinya. Janganlah Engkau jadikan kebatilan itu seakan-akan kebenaran ya Allah, sehingga kami tersesat olehnya ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur, Zat yang Maha Pengampun, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah acara ini acara Engkau redha dan berkahi. Allahumma yassir umuran ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara pelantikan selesai dan akan diakhiri dengan foto bersama. Terima kasih kami haturkan atas kehadiran Bapak dan Ibu, dan kami mohon maaf jika terdapat kesalahan di dalam penyampaian acara ini. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.